Anak-anakku kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan eksperimen yang cukup menarik. Ayo kita masuk dahulu ke laboratorium kita ya. Inilah labor kita SMP Sabrus 2 ya. Silakan anak-anak. Ya, labor ini masih menunggu kalian ya. Semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir ya. Anak-anak, sebaiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak. Jadi untuk hari ini kita langsung ya untuk melaksanakan praktikum ya di labor kita ini. Adapun judulnya adalah asam, basa, dan garam ya. Tujuan kita bereksperimen hari ini adalah mampu membedakan asam, basa, dan garam melalui indikator kertas lakmus. Yang kita gunakan hari ini adalah yang pertama beker gelas atau gelas kimia. Nah, seperti ini alatnya, dimana nanti ini berguna untuk meletakkan ya bahan yang hendak kita uji coba menggunakan kertas lakmus ya. Kemudian anak-anak bisa menggunakan pengaduk, dimana di sini juga ada ya pengaduknya anak-anak. Oke, ini pengaduk ya, ini namanya pengaduk nih, nanti bisa digunakan di sini ya. Kemudian lagi, nah bahan selanjutnya anak-anak. Pertama di sini adalah kertas lakmus. Nah, ini yang pertama nih ya. Nih, kertas lakmus seperti ini bentuknya nih. Lakmus itu ada 2 jenis. Nah, bisa dilihat ya. Yang merah nih indikator adanya asam. Kemudian lakmus biru sebagai indikator adanya basa dalam suatu larutan. Baik. Selanjutnya lagi, bahan yang kita gunakan di sini Ibu menggunakan deterjen cair ya, seperti itu. Kemudian lagi Ibu juga menggunakan garam ya. Kemudian ada obat mah di sini, Ibu menggunakan mereknya di sini Milanta. Kemudian ada jeruk nipis yang tadi sudah Ibu potong ya. Nah, udah Ibu peras nih, masukkan ke dalam beker gelas. Kemudian cuka makan seperti ini anakku. Nah, tadi sudah Ibu masukkan ke dalam beker gelas semuanya. Baik, bagaimana? Iya. Anak-anak, sebelum kita memasukkan larutan ke dalam beker gelas, sebaiknya setiap beker gelas atau gelas kimia seperti ini, kalian beri label dulu. Ibu punya label ya, label kertas. Ini fungsinya apa Ibu? Supaya nanti tahu beker gelas itu berisi larutan apa. Jadi kita tidak bingung. Ini akan menguji coba larutan apa namanya. Jadi sebelumnya kalian bisa menuliskan dulu apa yang hendak ditulis. Misalnya di sini kita mengambil pena dulu ya. Misalnya ingin memasukkan air garam. Nah, ditulis seperti ini, air garam. Nah, lalu kalian bisa ambil labelnya seperti ini. Nah, baru deh dimasukkan di sini. Tuh, ditempel seperti ini. Nah, kemudian ambil bahan yang hendak kita gunakan. Misalnya di sini garam ya. Nah, ini garam yang Ibu gunakan ini mengandung yodium ya. Kemudian kalian bisa memasukkannya di sini. Dibantu dengan pengaduk juga boleh nantinya. Tuh, cara membuat larutannya ya. Tuh, seperti ini secukupnya saja anakku. Baik. Nah, setelah dimasukkan seperti itu, kalian bisa menambahkan dengan air. Nah, setelah ditambahkan dengan air,
Nanti jadinya seperti ini. Jangan lupa nantinya diaduk ya. Oke, paham ya? Baik. Ini kebetulan sudah semuanya Ibu membuat bahan-bahannya seperti ini anak-anak. Ya, sudah dimasukkan, jadi disesuaikan. Jadi Ibu susun seperti ini. Nah, sekarang kita langsung saja menggunakan indikator yang tadi Ibu jelaskan. Nah, secara teori minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bahwasannya kertas lakmus ini adalah sebagai indikator apakah dalam suatu larutan itu mengandung asam atau basah. Seperti itu. Caranya bagaimana? Sekarang kita lakukan yuk. Apabila kertas lakmus berwarna merah, kalian masukkan ke dalam satu larutan ya seperti ini. Jika kertas lakmus merah ini anak-anak dimasukkan di sini misalnya ke air cuka, kita masukkan seperti ini. Warna tidak mengalami perubahan, tetap merah, maka larutan tersebut berarti memang benar mengandung asam. Tuh. Sekarang kita coba dengan lakmus biru. Di larutan yang sama yaitu cuka makan tadi ya. Nih, bergeser dulu. Ini cukanya nih. Kita lihat ya hasilnya bagaimana. Kamu lihat anakku? Apa yang kalian lihat? Apakah terjadi perubahan? Dari biru menjadi merah, berarti memang benar cuka atau cuka makan tadi terkandung di dalamnya kadar asam ya yang cukup tinggi. Nah, ini. Jadi indikator lakmusnya sudah bekerja. Bahwasannya cuka makan adalah asam ya. Tuh, udah ya. Kita singkirkan dulu untuk cuka makanannya tadi. Kita coba dengan deterjen. Nah, ini yang Ibu gunakan ya deterjennya. Baik. Kita ambil lagi lakmus. Kertas lakmus merah. Lalu bagaimana? Kita celupkan di sini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, ini ya. Tuh, kita cukup agak diinikan. Tuh. Apakah terjadi perubahan? Berubah ya, kebiruan loh. Dilihat deh. Nih. Berarti deterjen tadi basah ya, di dalamnya mengandung basah, ini termasuk basah. Bagaimana dengan lakmus yang biru? Untuk deterjen, apakah mengalami perubahan? Kita lihat, tetap biru. Jadi memang benar deterjen tadi adalah basah ya anak-anak ya. Oke, kita singkirkan dahulu. Sekarang kita ke jeruk nipis. Nah, jeruk nipis sudah Ibu potong dua menggunakan cutter ini tadi. Ibu peras ke dalam sini. Lalu kita lihat ya hasilnya. Apakah dia asam atau basah. Kita potong lakmusnya. Pas lakmusnya. Nih Ibu pegang dua nih. Ya. Bagaimana dengan lakmus biru Ibu celupkan di sini. Apakah terjadi perubahan warna? Waduh, ada yang menjawab pintar ya. Kita lihat ya anak ya. Oke. Nah. Memang benar, terjadi perubahan warna. Mengapa? Karena perasan atau larutan air jeruk tadi anakku mengandung asam ya. Bagaimana dengan lakmus merah? Kita masukkan juga ya sayang ya. Nah, kita lihat hasilnya tetap merah. Berarti memang benar jeruk nipis ya asam kadarnya ya. Selanjutnya kita ke garam. Bagaimana dengan garam? Sama, kita menggunakan lakmus merah dan biru juga. Kita potong lagi lakmusnya. Kita lihat, kita masukkan di sini. Lalu kita angkat. Biru tetap biru. Oke, kita tunggu ya. Biru tetap biru, kemudian merah tetap merah. Menandakan apa? Berarti garam itu bersifat netral anak-anak. Garam bersifat netral, tidak asam juga tidak basah. Ya, itu. Selanjutnya kita ke baking powder. Di sini Ibu pegang. Kemudian tetap kita lakukan hal yang sama. Jadi indikator hari ini adalah melalui kertas lakmus ya, merah dan biru. Kita lihat ya. Kita celupkan di sini, apakah terjadi perubahan warna? Tuh ya. Kemudian kita lihat.
berubah jadi biru ya. Kemudian kita lihat yang biru ya. Tuh, tetap biru, berarti baking powder termasuk basah ya, biru. Ingat bahwasannya kalau merah itu menandakan asam, biru menandakan dia mengandung basah. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya? Terakhir, ini Ibu membuat larutan milanta. Tuh, milanta. Tahu nggak milanta? Milanta ini salah satu obat yang digunakan untuk penderita penyakit MAH ya. Nah, kita lihat. Kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan kertas lakmus di sini. Lalu kita angkat. Apa yang terjadi? Di sini terjadi perubahan warna. Kelihatan nggak? Jadi biru ya? Iya, benar, berarti obat MAH di sini menggunakan milanta, berarti dia tergolong basah. Kita lihat ya lakmus yang birunya. Apakah terjadi perubahan warna? Ternyata tetap. Jadi memang benar milanta atau obat MAH ini kandungannya adalah basah. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kamu lihat papan tulis di mana LKS kita atau lembar kerja kalian yang Ibu telah share di Google Classroom. Nah, seperti ini. Itu silahkan nanti kalian kerjakan dengan apa yang kita lakukan tadi. Kalian bisa mengerjakannya di rumah, lalu hasilnya boleh kamu kumpul melalui GC. Caranya mudah sekali anak-anak. Ibu hanya meminta kalian untuk memberi tanda contreng seperti ini pada kolom-kolom yang ada ya. Tadi kita sudah mencoba larutan cuka makan. Apakah dia termasuk asam, basah, atau garam? Iya. Waduh, pintar, ada yang sudah bisa jawab ya. Tinggal dicentang saja anakku. Kemudian air deterjen, kemudian milanta, air garam, air jeruk nipis, lalu terakhir baking powder ya. Nah, itu boleh dicentang saja. Dan jangan lupa nanti ada juga pertanyaan simpel di bawah sini. Ya. Contoh di sini aku bacakan. Oke, jika larutan mengandung asam, maka lakmus merah akan Lalu, apabila larutan tadi mengandung basah, maka lakmus merah bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, itu saja untuk kegiatan kita hari ini, anak-anak. Menarik bukan? Dimana nanti kedepannya kita tidak bisa menggunakan indikator selain kertas lakmus, misalnya menggunakan indikator alami, misalnya air kunyit. Ya, nanti kalau larutan kita masukkan ke dalam air kunyit, jika warnanya menjadi orange cerah, itu berarti dia asam. Apabila nanti warnanya gelap, berarti dia basah. Atau mungkin menggunakan indikator alami lainnya, yaitu kembang sepatu, ya, yang merah. Jikalau nanti warnanya tetap merah, berarti dia mengandung asam. Nanti kalau dia menjadi hijau, itu berarti dia basah. Itu indikator alami. Oke, anak-anak, itu saja untuk kegiatan eksperimen sederhana kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti dan menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. Adapun kesimpulan hari ini, bahwasanya tadi kertas lakmus warna merah, jika kita masukkan ke dalam larutan yang mengandung asam, maka dia tetap akan tetap warnanya merah. Sedangkan lakmus biru, kalau kita masukkan ke dalam larutan asam, maka dia akan berubah menjadi merah. Begitu sebaliknya. Kertas lakmus biru, jika kita masukkan ke larutan yang mengandung basah, dia akan berubah, akan tetap menjadi biru. Kemudian ini lakmus merah, kita masukkan ke dalam larutan yang mengandung basah, maka dia berubah menjadi biru. Jadi kesimpulannya, biru menandakan basah, merah menandakan asam. Oke? Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa sebelum mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa dulu. Anak-anak, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semangat belajar, tetap kita sama-sama berjuang untuk BDR dari rumah. Itu saja pesan Ibu. Salam sehat.